Saya Erdiwan, Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Bengkulu. Kondisi UMKM di Provinsi Bengkulu kita sangat mendukung sekali terkait dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Ini terutama kita cerita tentang percepatan ya. Percepatan perizinan, kemudian bagaimana untuk hal-hal yang terkait dengan menumbuh kembangkan UMKM. Ini yang menjadi target kita supaya UMKM ini ke depan bisa naik kelas. Jadi nggak stagnan, bisa naik kelas, bisa tumbuh dan berkembang dengan melengkapi semua aspek-aspek, terutama aspek perizinan. Oh ya, kondisi KUR memang untuk kondisi terakhir info dari Kanwil Dirjen Perbendaharaan, KUR kita memang masih di bawah daripada target untuk serapannya. Tapi kalau untuk mikro, UKM mikro, itu kita sudah melebihi target. Sudah melebihi target yang sudah ditentukan, jadi mudah-mudahan terus kita bisa mendorong UMKM untuk memanfaatkan KUR, juga pihak penyedia juga gitu ya. Kita bisa menggunakan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Peraturan Menteri Perekonomian ya. Salah satu contohnya KUR di bawah 100 juta tanpa agunan. Nah, ini yang menjadi target daripada pemerintah untuk mendorong UMKM itu memanfaatkan pembiayaan tersebut. Ya tentu, kalau untuk aktivitas kita ya, sampai kita full sampai akhir tahun selaku melakukan pendampingan maupun pembinaan, termasuk juga pelatihan-pelatihan kepada seluruh koperasi UKM di Provinsi Bengkulu ini. Kita full melakukan program tersebut, melakukan pembinaan, pendampingan gitu ya kepada pelaku UKM untuk meningkatkan SDM-nya. Jadi banyak dari sisi manajemen keuangan, manajemen usaha, selaku kita selalu melakukan pendampingan terhadap pelaku UKM. Kalau untuk NIB ini suatu modal awal daripada pelaku usaha itu yang harus dilengkapi dulu ya. Kalau NIB kita sudah bergerak, ini sudah di angka 70% lebih ya Pak ya. Tapi kalau ini terkait NIB, terkait dengan jumlah UMKM di Provinsi Bengkulu ini baru perkiraan kita lebih kurang ada di angka 300.000, mohon maaf ya. Karena baru 3 kabupaten yang kita sudah punya data lengkap, itu di Kota Bengkulu, di Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Utara, kita sudah mendapatkan angka 108.000. Jadi mudah-mudahan 7 kabupaten lagi menyusul dan bisa berakhir tahun ini dengan lebih kurang 300.000 pelaku UMKM se-Provinsi Bengkulu ini sudah terdata secara lengkap. Nah, ini kan lebih memudahkan pemerintah untuk menentukan arah dan kebijakan kemajuan daripada UMKM. Itu yang harapan kita, Pak. Oh, ini kita kerjasama dengan BPS. Jadi pelaksananya kebetulan BPS dan kita mendampingi. Alhamdulillah nggak ada tantangan ya. Kita memberikan pengertian kepada pelaku UKM itu dengan kata kunci. Ini akan memudahkan pemerintah untuk menentukan arah dan kebijakan daripada UMKM. Nah, ini kata kunci yang kita sampaikan kepada pelaku UKM. Supaya mereka bisa dilakukan pendataan. Ya seperti halnya dilakukan sensus lah, kira-kira begitu. Oh, saya kira kita nggak menemukan suatu hal yang menjadi ganjalan terkait pajak ya. Ya masyarakat kita sudah perlahan sudah memahami apa yang dikenakan, yang harus dikenakan, apa yang tidak gitu ya. Kita selalu dengan berjalannya waktu ya, pemahaman terkait
apakah itu pajak pusat, apakah itu pajak daerah ya. Ini yang memang suatu sudah menjadi ketentuan sekarang, perlahan-lahan sudah dipahami oleh pelaku UKM juga akan tentunya oleh masyarakat.